Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 2 Februari 2026. Ini adalah edisi yang sedikit spesial karena pada edisi ini saya akan lebih banyak membahas, memberikan komentar tentang perubahan-perubahan yang ekstrim yang terjadi di bursa kita dalam 3-4 hari terakhir yang dimulai dari pengumuman freeze MSCI yang udah dibahas pada podcast sebelumnya, dan setelahnya ada perubahan-perubahan luar biasa, ada digantinya ketua OJK, digantinya pengawas pasar modal, digantinya ketua BEI, ada pengumuman keputusan free float dan lain-lain, ya hal-hal yang bisa berdampak besar dan sepertinya langsung direspon sangat negatif di hari pertama perdagangan hari ini, perdagangan minggu ini, terutama oleh konglo-konglo lokal. Pada video ini saya akan kupas sudut pandang saya dari sudut pandang bandarmologi, apa yang terjadi, apa yang saya lihat dari kondisi ini, bahaya apa yang muncul, yang berpotensi terjadi ke depan. Juga saya akan menunjukkan data-data yang menurut saya selama ini ditutupi oleh banyak-banyak pihak yang sengaja mengembangkan narasi yang menurut saya agak berbahaya buat BEI, buat Indonesia, buat IHSG. Narasi yang mungkin disampaikan untuk kepentingan dia, untuk supaya bisnisnya jalan lagi, tapi narasi itu menurut saya sudah sedikit menghasut beberapa pihak yang membuat saya rasa IHSG, BEI sedang bergerak ke arah yang tidak saya setujui dan menurut saya berbahaya ke depannya. Seperti itu, saya juga akan tunjukkan data-data yang mungkin akan membuat saya sadar, yang membackup apa pendapat saya. Juga ada banyak pertanyaan yang masuk, juga saya akan jawab juga beberapa pertanyaan pilihannya seperti itu. Oke, langsung aja. Di awal minggu ini tadi, hari Minggu ini hari Senin, hari Minggu malam, hari Minggu siang, Senin pagi ini banyak berita-berita optimis. Salah satunya ini oleh dua, bisa dibilang jubir presiden, konten kreator presiden, ada Pak Purbaya yang dengan PD-nya mengatakan optimis IHSG cerah Senin besok, dan Pak Rosan yang klaim ada sinyal positif ya bursa akan rebound besok. Tokoh-tokoh putra-putra bangsa ini, putra-putra kesayangan penguasa ini memberikan statement-statement yang memberikan optimisme bahwa hari ini IHSG akan naik. Tapi kenyataannya IHSG malah crash hari ini, sempat turun sampai hampir 6% walaupun ditutup rebound minus 4,88%. Ini jelas penurunan yang bukan penurunan biasa. Banyak saham-saham terjun bebas, terutama saham-saham konglo lokal. Dan ini menarik juga karena berita ini di drive oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum fundamentalis, ke arah yang menurut saya berbahaya, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ini gambaran kejatuhan IHSG. Jadi IHSG udah naik perlahan-lahan dari bulan Oktober, November, sampai mencapai targetnya di 9.000 di awal bulan Januari, tapi hanya dalam beberapa hari aja, beberapa minggu aja, terutama 4 hari terakhir ini IHSG turun lagi ke bawah 8.000. Ini level di bawah sebelum kemerdekaan IHSG dari fundamental dan asing. Dan asing juga jualan besar-besaran. Ini yang saya bahas pada podcast sebelumnya. Saya bahas 2 serangan asing yang menyebabkan kehancuran IHSG. Ada indikasi memang asing pengen menjajah lagi IHSG. Yang pasti asing sudah banyak merebut sumber daya lokal, mengambil sumber daya lokal, salah satunya uang-uang anak bangsa, uang-uang pahlawan bursa hasil kerja keras mereka ke negara mereka dalam 4 hari terakhir, karena bisa dibilang hasutan oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, yang gak sayang sama negeri ini. Total udah lebih dari 10 triliun lebih duit anak bangsa yang berhasil dibawa pulang. Kita hitung aja ya, pakai sistem foreign flow, berapa duit anak bangsa yang sudah dibawa pulang dalam, kita lihat ini dari sini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 9 hari terakhir, kita lihat berapa duit anak bangsa, udah 18 triliun. Kalau Anda lihat ini sistem foreign flow, 19 hari terakhir ada angkanya 18,140 triliun. Duit anak bangsa, duit pahlawan bursa, duit mereka-mereka pekerja keras yang mungkin sebagian udah bisnisnya udah terancam masuk bursa, sekarang sudah dibawa pulang oleh investor asing karena kejadian aksi jual asing beberapa hari terakhir ini. Ini menyedihkan tentunya di tengah kondisi ekonomi yang nggak baik-baik saja di dalam negeri, duit anak bangsa malah diserahkan ke investor asing.
asing sebesar 18 triliun lebih hanya dalam 19 hari terakhir. Jadi itu memang hal yang cukup menyedihkan. Itu salah satu wujud memang IHSG lagi diserang oleh asing, lagi digempur oleh asing seperti itu. Indikator pahlawan bursa juga, indikator korban flow Anda lihat turun sangat tajam dalam beberapa minggu terakhir. Ini indikator korban flow, ini duit-duit pahlawan bursa yang masuk. Kalau duit pahlawan bursa masuk ke IHSG indikatornya turun, kalau duit pahlawan bursa keluar di sini indikatornya naik. Ini indikator turun artinya memang duit pahlawan bursa lagi banyak-banyaknya nyangkut di IHSG. Ini salah satu ini level terendah minggu kemarin ada level terendah yang dari indikator korban flow, artinya jumlah duit terbesar dari pahlawan bursa dimasukkan ke BEI itu terjadi hari sampai minggu lalu, karena hari ini ada sedikit cut loss sedikit, indikator korban flow-nya agak turun, itu yang tapi intinya kondisinya sama, banyak sekali duit anak bangsa dibawa oleh investor asing. Salah satunya karena ada oknum-oknum yang demi kepentingan dia memicu untuk anak bangsa menyerahkan duitnya ke investor asing beberapa minggu terakhir, seperti itu. Tapi di balik kehancuran IHSG, kesedihan duit anak bangsa 18 triliun dibawa oleh investor asing, juga ada hal-hal yang menurut saya lebih penting, lebih besar, lebih nggak umum terjadi sepanjang weekend ini. Jujur sampai Jumat sore kemarin saya happy aja melihat kondisi IHSG, karena menurut saya udah krisis ya, the worst-nya saya kira udah akan udah berlalu dan akan cooling down selama beberapa hari ke depan ya, mungkin akan volatile, akan cooling down. Itu pandangan saya sampai Jumat kemarin. Saya sendiri hari Senin ini tadinya Jumat kemarin dengan keinginan saya pengen mulai belanja lagi tuh. Beberapa saham yang saya ceritakan di podcast sebelumnya, Telkom saya berhasil keluar dalam kondisi cuan lumayan karena digoreng hari Jumat, hari Kamis Astranya digoreng, sebelumnya brandnya digoreng. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya bisa mengurangi portfolio saya. Puji Tuhan bisa keluar dengan untung, karena memang seperti saya bahas juga minggu lalu, memang mayoritas saham saya di saham-saham yang diakumulasi asing. Saya nggak peduli di akumulasi bandar, saya nggak peduli itu saham berfundamental atau tidak, itu approach saya selalu seperti itu. Dan pada saat itu mayoritas 80% saham saya di saham-saham berfundamental, karena itu yang diakumulasi bandar, dan kita tahu itu juga dijelaskan minggu sebelumnya. Tapi sepanjang weekend ini ada berita-berita mengerikan. Dimulai hari Jumat pagi kalau nggak salah Pak Prabowo memberi arahan soal IHSG tentang demutualisasi BEI bakal dipercepat. Jadi demutualisasi, jujur saya baru sekali dengar kata demutualisasi, tapi tiba-tiba Pak Prabowo bilang demutualisasi bakal dipercepat. Saya pikir kapan lambatnya, kapan munculnya, kenapa tiba-tiba dipercepat. Demutualisasi ini ternyata artinya adalah BEI yang akan dijual ke publik, nanti sahamnya akan dibeli oleh Danantara. Jadi itu hal yang menurut saya cukup mengerikan, karena bagi yang belum tahu sampai hari Kamis lalu, BEI itu perusahaan swasta, bukan dimiliki negara, bukan diatur negara, bukan dipimpin oleh Pak Prabowo, bukan. Sampai Kamis lalu ya, sampai Kamis lalu masih seperti perusahaan swasta biasa yang tujuannya cari cuan dari pahlawan bursa berupa fee, cari cuan dari bandar, ya perusahaan biasa aja. Toko pedagang infrastruktur toko marketplace-nya saham, itulah BEI, perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki sekuritas. Perusahaan swasta sahamnya dimiliki sekuritas anggota bursa. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan demutualisasi BEI bakal dipercepat. Lambatnya nggak tahu kapan, istilah ini dibuatnya kapan, tiba-tiba akan dipercepat. Keputusan ini membuat kaget bukan hanya investor, tapi petinggi-petinggi BEI. Petinggi BEI tiba-tiba, bos BEI, OJK semuanya mundur. Pengawas pasar modal semuanya mundur. Kalau saya pribadi sering dengar 3 orang ini sebenarnya satu geng. Teman dekat yang saya yakin saya cukup yakin pernah main golf bareng, mungkin sekarang main pedal bareng atau jalan-jalan bareng, istirahat bareng. Ini
tiga sekawan ini. Ini Inarno sendiri sebelumnya adalah Dirut BEI, sekarang jadi pengawas pasar modal, ini ketua OJK. Semua ini adalah geng besar di BEI yang tiba-tiba mundur pasca keluar berita ini. Ada yang bilang pasca kejatuhan IHSG mereka mundur, karena kita tahu juga beritanya hari Kamis masih ketawa-ketawa, mereka masih bercanda bilang IHSG turun karena panic buying panic selling, karena aksi panic selling investor. Masih bercanda-bercanda, masih ketawa-ketawa ketika IHSG hancur di hari pertama. Tiba-tiba hari Jumat tiba-tiba mereka kompak mundur. Ini sesuatu yang mengagetkan saya. Kenapa tiba-tiba ini? Karena menurut saya ini rezim besar di BEI yang bukan hanya rezim besar, rezim yang sangat sukses mengantarkan IHSG dari 6.000 naik ke 7.000, naik ke 8.000, naik ke 9.000 hanya dalam periode 1 tahun aja. Jumlah investor mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah dalam kepemimpinan beliau ini, sampai 9 juta investor saham. Yang 30 juta itu investor pasar modal, itu ada reksadana, obligasi, dan lain. Tapi yang investor saham sampai 9 juta, semuanya berkat keberhasilan beliau ini. Saya nggak bilang beliau orang baik, saya nggak bilang beliau orang ini yang ingin peduli sama retail, nggak. Tapi beliau ini adalah orang yang sangat sukses di BEI, dan buktinya IHSG sampai 9.000 di bawah kepemimpinan beliau. Dan menarik, penggantinya OJK sendiri, ketua dan wakil ketua. Ini buktinya orang hebat, dia jadi ketua dan jadi wakil ketuanya. Jadi kalau ketuanya berhalangan hadir, wakil ketuanya juga hadir, dan dua-duanya dua-duanya dipimpin oleh Ibu Frederika Widiasari. Bagi bapak-bapak biasanya mengenal beliau, bapak-bapak di BEI atau di mana-mana biasanya mengenal beliau dengan nama Kiki Widiasari. Ini mantan model, setahu saya istri jenderal, tapi terlepas dari latar belakangnya yang banyak mengundang pembicaraan, saya udah lihat sosok beliau ini ya. Saya juga dari waktu itu, dari masih mahasiswa ke gedung BEI, kalau ada acara-acara di BEI, beliau udah ada di situ. Beliau sangat menarik perhatian karena waktu itu beliau masih terlihat seperti model, masih sangat cantik dan lain-lain. Jadi orang langsung tahu bahwa beliau ini sudah malang melintang di BEI, sekarang jadi ketua dan jadi wakil ketuanya OJK. Luar biasa sosok beliau ini, dan beliau ini jelas sosok yang dekat dengan penguasa karena suaminya aja mantan jenderal kalau nggak salah. Seperti itu, dan masih dekat lah dengan penguasa yang berkuasa saat ini. Yang menarik lagi, pelaksana Dirut BEI ditunjuk itu Bapak Jeffrey Hendrik, dan yang pertama mengatakan Dirut BEI itu adalah Pak Purbaya. Ini juga lucu karena sampai Kamis lalu Dirut BEI itu ditentukan oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Tiba-tiba Dirutnya keluar, harusnya ada RUPS lagi, Rapat Umum Pemegang Saham BEI. Anggota-anggota bursa, sekuritas berkumpul menunjuk siapa yang akan jadi pengganti Dirut BEI. Tapi sekarang statement pertama dikatakan oleh Pak Purbaya, oleh content creator gitu. Dulu di BEI pun jabatannya cuma analis doang, cuma komentator saham doang, tiba-tiba bisa menunjuk Dirut BEI kayak gitu, atau tiba-tiba bisa mengumumkan siapa Dirut BEI selanjutnya. Ini juga sangat menarik. Ini adalah transformasi BEI, karena transformasi yang menarik, dan bisa jadi ini the new BEI. BEI yang nanti sahamnya dikuasai setelah demutualisasi dipercepat, sahamnya salah satunya akan dimiliki Danantara, dan Danantara itu ya perwakilan dari penguasa. Kita nggak bilang Danantara negara ya, karena negara itu BUMN, Danantara ya Danantara milik penguasa. Dikendalikan oleh penguasa, milik siapa ya, milik ya penguasa juga ya, negara kan milik penguasa juga, sama aja seperti itu. Dan tapi kita nggak usah khawatir, CEO Danantara tegaskan demutualisasi BEI tidak akan ganggu independensi regulator. Kita baru-baru ini dengar tentang ini, tentang apa, BEI Bank Indonesia juga tidak akan terganggu independensinya, meskipun keponakan penguasa menjadi salah satu salah satu pimpinannya di BI. Sekarang juga CIO Danantara tegaskan BI juga nggak akan terganggu independensinya, walaupun nantinya Danantara menjadi salah satu pemegang saham BI.
Seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Untuk hari ini, tapi lucunya juga setelah ngomong ini, karena hari ini IHSG jatuh, IHSG masih terkoreksi, CIO Danantara Pandu Sahrir akan ikut temui MSCI. Jadi seru ini. Danantara ini sebenarnya perwakilan pahlawan bursa kan, tapi tiba-tiba bisa ikut meeting yang diadakan oleh BEI. BEI harusnya kan BEI, OJK ketemu MSCI. Tiba-tiba CIO ini, CIO Danantara mengatakan tenang aja, independensi akan terjadi, tapi gue mau ikutan meeting. Jadi kedepannya kita lihat akan seru BEI ini karena independensinya pasti sangat terjaga, independensi regulator. Danantara akan dipercepat menjadi salah satu pemegang sahamnya, dan kalau ada apa-apa Danantara bisa ikutan kalau meeting, walaupun tanpa mengganggu independensi tentunya. Seperti itu. Jadi ini transformasi BEI ini menarik karena terus kenapa IHSG jatuh? Karena menurut saya ada beberapa hal yang penting dari kejadian ini. Pertama, ini adalah era baru BEI berpotensi merusak tatanan yang selama ini sudah terbangun. Koalisi yang sudah terbentuk berpotensi pecah di rezim yang baru. Kalau Anda ingat 1,5 tahun lalu saya pernah mengangkat, itu saya yang pertama mengangkat, walaupun akhirnya orang-orang content creator lain setuju, mengangkat tentang proses akuisisi BEI yang perlu dilakukan oleh supir angkot. Waktu itu brand itu dipersulit mulu, masuk FCA lah, disuspend lah, digoreng sedikit disuspend, masuk FCA dan lain. Waktu itu saya mengatakan solusinya simpel. BEI kan perusahaan swasta, BEI itu harus diakuisisi oleh supir angkot. Supir angkot kayak gitu setelah diakuisisi kayak gitu, saya katakan brand tidak akan disuspend lagi, tidak akan di FCA lagi. Dan benar, waktu itu brand dalam kondisi di FCA, proses akuisisi berjalan dengan lancar, akhirnya brand keluar dari FCA, udah itu bergerak naik, digoreng, jadi perusahaan terbaik di Indonesia, terbesar di Indonesia, nggak pernah disuspend lagi, nggak pernah di FCA lagi, sampai hari ini, sampai Kamis kemarin. Jadi itu ada dan bukan cuma itu, sejak kejadian itu puji Tuhan, waktu itu saya mengatakan juga IHSG BEI itu harus dibersihkan dari oknum-oknum fundamental. Yang FCA kan brand yang buat heboh-heboh, yang ngomong valuasi, ngomong fundamental masih hidup, dari itu saya udah katakan itu harus dibersihkan. Saya ngomong ini 1,5 tahun lalu, podcastnya masih ada. Tinggal search aja di video, masih ada. Saya katakan dulu orang bertanya-tanya, walaupun setelahnya saya bilang bener kan kayak gitu, dan benar memang kejadian itu. Tapi sekarang tiba-tiba rezimnya goyang, rezimnya diganti, ada take over rezimnya, dan ini berpotensi bisa pecah, koalisi yang sudah terjadi bisa pecah dengan rezim baru. Dan ini juga sangat berbahaya buat para konglo yang belum memiliki pegangan dan berpotensi digoyang di rezim yang baru. Sama seperti kalau ada di satu negara penguasanya ganti rezim, orang-orang yang dekat penguasa yang lama harus mendekat dengan penguasa yang baru. Supaya orang-orang yang dapat privilege di penguasa yang lama dapat privilege lagi di penguasa baru. Tapi untuk itu kan butuh waktu. Apalagi take over-nya secepat ini. Bukan proses pemilu, pergantian ini, pemilihan dirut BEI dan lain-lain. Bukan seperti itu prosesnya, seperti pergantian dirut dari masa ke masa. Sekarang ini kan hanya dalam 2 hari tiba-tiba Pak Purbaya udah bilang Pak Jeffrey Hendrik ditunjuk jadi PJS dirut BEI. Jadi itu sesuatu yang menggemparkan. Akan saya mengatakan ini sesuatu yang bahaya, itu yang saya share di Telegram sepanjang weekend ini, dimana saya nggak bisa buat podcast karena saya ada banyak janji, ketemu banyak orang, tapi saya sharing kayak gitu. Dan ini murka dan ketakutan konglo dan asing bisa tercermin di bursa saham. Jadi hal ini juga bisa berpotensi menyebabkan kejatuhan IHSG. Ini kekhawatiran saya sejak ditunjuk sini, apalagi ada transformasi BEI ini. Dan menurut saya selain saham di tahun 2026 ini, Patriot Bond menjadi salah satu investasi yang sangat menarik di tahun 2026. Jujur saya sendiri tertarik untuk kalau ada Patriot Bond dijual lagi, saya tertarik. Itu kan bond yang dijual Danantara, saya sangat tertarik untuk membeli kalau saya diizinkan beli. Bunganya bebas, mau 1%, 0,25%, 0,25% pun saya sangat tertarik beli, dan menurut saya kedepannya akan banyak investor tertarik beli sama Patriot Bond, terutama setelah proses transformasi BEI ini, seperti itu.
Ini hal yang menurut saya juga menjadi salah satu penyebab goncangnya IHSG saat ini. Karena para konglo-konglo jadi nggak tenang. Udah tenang hari Jumat kemarin. Hari Kamis sudah mulai goreng saham, mereka damai, tiba-tiba weekendnya keluar berita gini, keluar kebijakan, ini yang membuat bahaya. Hal lain juga yang menurut saya meresahkan pelaku pasar, ini ada keluar berita cukup mengkhawatirkan, ini isu saham gorengan saat IHSG anjlok, Barreskrim Polri dalami unsur pidana, ini juga mengerikan. Ini isu gorengan saat IHSG anjlok. Jadi ini lagi membahas kejadian. Menurut tebakan saya, menurut kepercayaan saya, ini lagi membahas kejadian IHSG hari Kamis kemarin. Teman-teman harusnya masih ingat, ya ini trading Kamis kemarin. Pada saat itu IHSG udah pagi-pagi udah trading halt, udah itu turun sampai 9%. Udah hancur berantakan IHSG, udah turun sampai 9%. Nah, itu hari Kamis tanggal 29 Januari kemarin. Melihat IHSG hancur, salah satu putra terbaik bangsa, salah satu panglima IHSG, salah satu konglo lokal mungkin hatinya tersentuh. Gila, kacau ya kalau gini, malu negeri ini. IHSG sampai turun 9%, sampai terpuruk kayak gini, sampai ke 7.400 ini, di sini titik terendahnya 7.400. Malu kita sebagai bangsa. Mereka tergerak, konglo lokal itu membangkitkan jadi karena dia tergerak, karena dia baik hati, putra terbaik bangsa, dia membangkitkan IHSG dari keterpurukannya dengan cara menaikkan harganya sendiri. Harga saham yang dimilikinya semua kompak dinaikkan untuk membangkitkan IHSG, untuk membuat IHSG yang tadinya terpuruk dari 7.400 ke 8.200. Dan menariknya lagi, kalau kita baca pembahasan sosial media pada saat itu, pembahasan para content creator, pembahasan para pahlawan bursa atau orang-orang yang suka follow influencer flexing, disinyalir putra terbaik bangsa itu berkolaborasi mengajak salah satu influencer ternama untuk ikut menaikkan harga sahamnya bersama dengan para member-membernya. Disinyalir itu, saya nggak ikutin influencer tersebut, tapi disinyalir itu berita yang muncul. Berita itu kemungkinan juga terdengar oleh Barreskrim Polri dan lagi itu lagi memeriksa apakah itu ada unsur pidananya. Apakah itu bisa dibuktikan sebagai menggoreng saham saat IHSG anjlok hari Kamis, dan mungkin ini jadi kasus pidana. Kita doakan supaya influencer tersebut aman-aman aja atau bisa menyelamatkan diri dalam waktu dekat, karena ini hal yang nggak main-main ini sekarang, karena ya kita tahu ini kita nggak bisa berasumsi IHSG yang sama dengan IHSG hari Rabu minggu lalu, karena semuanya beda. Tiba-tiba saham gorengan ngegoreng saham saat IHSG anjlok, dulu disebut pahlawan, sekarang urusannya sama Barreskrim Polri, bisa lagi dalami adanya unsur pidana. Mudah-mudahan terbukti, mudah-mudahan selamat aja. Saya tahu putra terbaik bangsanya, konglo lokalnya akan baik-baik aja. Cuma saya nggak tahu influencernya yang disinyalir ikut membantu naiknya harga saham ini. Seperti itu. Saya nggak tahu. Saya cuma membahas ini juga sangat mengkhawatirkan. Saya sih ya saya sedih lah kalau beliau sampai ditangkap sama Barreskrim. Seperti itu. Kejadian ini. Nah, jadi itu hal lain yang terjadi. Jadi itu seperti saya bilang, ada banyak sekali hal luar biasa di BEI dalam beberapa hari terakhir sejak podcast saya. Jadi saya memutuskan untuk buat podcast ini, dan ini juga IHSG juga langsung jatuh karena ada meeting pejabat. Jadi menarik, bukan hanya dirutnya diganti, tiba-tiba ada meeting pejabat memutuskan 8 langkah yang akan dilakukan BEI dan OJK. Meeting pejabatnya itu Pak Purbaya ikut, Danantara ikut, udah ajaib-ajaib loh. Kayak gitu. Padahal sampai hari Kamis lalu ini masih perusahaan swasta yang harusnya meetingnya cuma dirut-dirut BEI aja. Cuma sekarang dirutnya di-kick semua. Sekarang meeting pejabatnya sama-sama ketawa-ketawa. Para penguasa negeri ini udah ikut meeting dan membuat kebijakan-kebijakan. Ya salah satunya ini periksa unsur pidana lah kayak gitu, dan buat kebijakan-kebijakan yang menurut saya
yang direspon dengan hancurnya saham Konglo hari ini, tadi udah kita bahas. Dan menurut saya rezim baru juga overreacted menjelang pertemuan MSCI. Mungkin mereka sampai meeting hari Minggu ini karena Seninnya MSCI mau datang. Jadi buat meeting, buat kebijakan untuk mempresentasikan ke MSCI, tapi menurut saya overreacted kebijakan-kebijakan ini karena nggak sesuai dengan yang dikatakan MSCI dan yang dilakukan asing pasca kebijakan itu. Jadi ini kita udah bahas minggu di podcast sebelumnya bahwa MSCI itu tidak ini kan langkah yang dilakukan MSCI, tidak ada saham baru di Indonesia, tidak ada kenaikan kelas, tidak ada kenaikan bobot, itu yang dilakukan MSCI. Alasannya menilai transparansi data free float dan struktur kepemilikan saham di Indonesia belum memadai. Oke, free float belum memadai karena di luar negeri biasanya 15%, di Indonesia belum 15%, dan transparansi belum memadai. Oke. Dan kalau nggak ada perbaikan nanti bisa diturunkan jadi frontier market. Kalau dari statement ini, dari alasan ini, sebenarnya tidak ada yang membahas tentang Konglo, nggak membahas saham Konglo, kepemilikannya gini, valuasinya kemahalan, nggak ada kata membahas tentang Konglo, nggak ada membahas tentang gorengan, nggak ada membahas tentang fundamental, nggak ada membahas tentang saham non fundamental, nggak ada membahas tentang valuasi, nggak ada. MSCI sama sekali nggak mengatakan itu. Saham yang saham yang dibuang asing, saham yang dibuang asing pasca pengumuman sebenarnya saham fundamental. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan sayangnya terlepas dari MSCI tidak ada membahas saham Konglo, gorengan, fundamental, non fundamental, cuma membahas free float dan struktur kepemilikan saham di Indonesia yang belum memadai kayak gitu. Tapi narasi yang dibuat oknum-oknum fundamentalis, oknum-oknum yang sebelumnya di rezim yang lama sudah berhasil dibersihkan dari bumi pertiwi, dari pasar modal Indonesia, balik lagi. Mereka membuat narasi seakan-akan ini itu masalah saham Konglo. Asing benci sama saham Konglo, valuasinya kemahalan. Nggak ada ngomong itu sama sekali MSCI. Nggak ada kan? Atau ini valuasinya kemahalan, asing benci goreng-menggoreng, asing nyuruh penggoreng saham ditangkap Bareskrim, nggak ada kan? Nggak ada, itu cuma ada narasi-narasi oknum fundamentalis yang kembali muncul di era pergantian rezim kayak gitu. Karena kalau kenyataannya ini pengumumannya, terus pasca pengumuman apa yang dilakukan asing? Untuk biar kita dapat bayangan tuh. Sebenarnya asing tuh benci nggak sih saham non fundamental? Benci nggak saham Konglo? Kalau benci, kalau dia saham yang dia punya dia akan buang kan? Bener? Kalau benci, ini kacau nih, nggak jelas free floatnya, nggak secara strukturnya, ini saham nggak jelas, gua akan buang. Kalau dia benci. Kalau dia pengen mematikan saham Konglo dan masuk ke fundamental, harusnya dia borong saham fundamental. Dia borong BCA, BRI, Telkom, dan kalau memang itu tujuan asing. Kayak gitu. Apalagi kalau nanti di downgrade di frontier market. Kalau jadi downgrade frontier market, saya jelaskan kemarin, berarti asing akan membuang mayoritas sahamnya, dan tentunya yang pertama dibuang adalah saham-saham yang dia benci, saham non-fundamental. Kalau benar narasi para oknum-oknum fundamentalis yang disebar di media bahkan mempengaruhi nih pejabat-pejabat yang salaman ini, mempengaruhi jadi buat kebijakan-kebijakan aneh. Tapi kenyataannya, kita ngomong kenyataannya, kita ngomong datanya. Kita lihat pergerakan asing pasca MSCI sejak hari Rabu lalu, Kamis, Jumat, dan Senin ini. Kita lihat saham apa aja sih yang banyak diborong asing. Banyak diborong asing pasca MSCI. Ada saham Excel, ada saham Tepia, ada saham CDIA, ada saham BNLI, BRIS, dan seterusnya. Ini saham-saham yang banyak diborong asing. Kayak gitu. Saham-saham yang banyak. Oke, ini saya perbaiki. Jadi kalau kita lihat di sini, saham apa aja yang diborong asing pasca MSCI
Gambarannya saham apa aja dan beberapa sahamnya ada di indeks MSCI. Saham yang diborong adalah pertama Excel, itu diborong asing 582M. Artinya asing nggak benci Excel karena lokal jualan dibeli sama asing. Dia borong BRPT, saham yang diomong-omongin oleh para ini katanya dibenci asing. BRPT dibeli 249M. Adaro dibeli 234M. Ini saham yang saya punya, yang saya cerita podcast sebelumnya. Saham Goto dibeli 213M. Brand dibeli 177M. Saham terbesar di negeri ini, saham Konglo terbesar di negeri ini juga diborong asing pasca MSCI. Juga Indofood, MBMA, DSSA juga saham ini saham Konglo gitu. Jadi narasi asing benci saham Konglo dan non fundamental adalah narasi yang dibuat oleh oknum fundamentalis yang tidak terbukti secara fakta. Itu mereka yang ngomong. MSCI nggak pernah bilang mereka benci Konglo, nggak pernah mereka bilang benci non fundamental, nggak. Mereka malah masuk, investor asing malah masuk di saham-saham tersebut. Cuma orang di luar sana, oknum-oknum yang tidak sayang negara ini, yang pengen duit asing, duit lokal dikasihkan ke asing, mengatakan itu, mereka benci. Padahal mereka masuk. Kenyataan di lapangan bertolak belakang dengan narasi oknum-oknum tersebut, dan itu yang dibeli asing. Sekarang kita lihat yang dibuang asing. Sejak hari Rabu, hari pertama pengumuman MSCI di freeze, sampai hari ini, hari Senin, yang diborong asing apa? Yang dibuang asing apa? Yang mungkin dibenci asing, pertama BBCA, 5 triliun dibuang, BMRI, 2,5 triliun, Telkom 1,2 triliun, BBRI 1 triliun, Bumi 1 triliun, Antam, BNI, PTRO, dan lain-lain. Bumi saham Konglo iya, tapi saham Konglo sesat yang dibilang yang direkomendasikan MSCI yang dibeli pahlawan bursa. Akhirnya asing jualan seperti yang saya katakan sudah jauh sebelum MSCI freeze MSCI, ini bahaya dan itu yang terjadi. Jadi itu gambarannya. Jadi justru saham fundamental lah yang dibuat asing dan saham Konglo diakumulasi asing, itu gambaran pergerakan asing pasca MSCI. Pasca mengeluarkan kebijakan tersebut. Data ini juga, ini kan ya dari sudut pandang asing. Sekarang kita lihat dari sudut pandang pahlawan bursa. Bener nggak sih pahlawan bursa beli saham-saham yang dibuang asing? Kita lihat, ini top buyer, euforia pahlawan bursa, saya pakai 2 sekuritas, XL dan XC. Apa 5 saham yang paling banyak dibeli XL? Pahlawan bursa, pahlawan-pahlawan di broker XL sejak keputusan MSCI tersebut. Yang paling tinggi BCA, betul kan? Kedua Mandiri, ketiga Bumi, keempat PTRO, kelima Antam. Kita tahu itu saham-saham kesayangan pahlawan bursa. Itulah saham-saham di mana pahlawan bursa memutuskan untuk nyangkut selama beberapa minggu, beberapa bulan terakhir. Seperti itu. Terus itu XL, kita lihat XC sama. BCA dibeli 293M sama pahlawan-pahlawan di XC, BMRI 71, Bumi 39, Antam 38, PTRO 28. Inilah saham-saham yang nyangkutersnya bertambah paling signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Kayak gitu. Jadi ini menarik. Narasi fundamentalis membuat para pahlawan bursa borong saham-saham yang katanya mau masuk MSCI, katanya fundamentalnya bagus, prospeknya cerah dan lain. Akhirnya para pahlawan bursa memberikan duitnya ke asing. Ini faktanya, semua saya tunjukkan di sini data. Saya nggak buat narasi, saya tunjukkan data. Seperti itu. Dan itu juga, jadi hal ini juga memberikan bahwa nggak benar asing benci itu nggak pernah dikatakan, nggak benar. Asing cuma minta free float dinaikkan. Asing juga minta kejelasan lebih lanjut dari investor. Itu kecapnya. Tapi seperti saya katakan sebelumnya, intinya bukan tukar pendapat, bukan free float. Intinya after meeting sore ini, mereka diajak kemana? Mereka dikasih apa? Mereka dapat apa? Mungkin ada yang pengen rendang, ada yang pengen nasi goreng, ada yang pengen sate. Kita harus layani mereka. Mungkin mereka punya keinginan yang selama ini cuma ada di hatinya. Sekarang mereka punya kesempatan untuk merealisasikan keinginan itu.
Bukan cuma free float keinginan mereka pastinya. Ditanya, dikomunikasikan. Itu goalnya. Bukan buat kebijakan-kebijakan gak jelas seperti yang terjadi saat ini. MSCI nggak pernah minta itu ketua OJK, wakil ketuanya semua harus diganti, nggak pernah kan? Kayak gitu. Bukan cuma itu lagi, BEI dengan sukarela menawarkan akan memberikan list pemegang saham di atas 1%. Selama ini pemegang saham big player itu cuma di atas 5%, sekarang di atas 1% pun diberikan sama BEI. Tiba-tiba BEI yang menawarkan, nggak diminta, dibilang saya berikan deh yang di atas 1%. Yang lucunya, menurut saya kebijakan ini justru berpotensi membuat marah dan merepotkan baik bandar lokal maupun bandar asing yang cari duit di BEI. Lokalnya nggak usah kita bahas, kita lihat asing. Contohnya, ini adalah kepemilikan asing di BBCA. Ada Vanguard 2,17, Capital Group 1,73, BlackRock 1,52, JP Morgan dan lain. Kalau Anda lihat di sini, bukan cuma di BCA, Anda lihat Telkom, Anda lihat BRI, Anda lihat Mandiri, Anda lihat semuanya, Anda akan menemukan tidak ada satupun institusi asing yang punya saham-saham tersebut lebih dari 5%. Nggak ada satu juga di saham-saham berfundamental. Mereka semua di bawah. Walaupun mereka semua kita tahu semua bergerak satu komando. Jual semua. Buang semua. Seperti yang terjadi sejak MSCI, mereka ngebuang semua. Tapi nggak ada pun yang satu punya 5%. Kenapa? Kalau di atas 5% dicatat. Kalau di atas 5%, kalau Vanguard jualan, keluar berita besoknya. Vanguard jualan BBCA ke pahlawan bursa. Dengar berita itu, pahlawan bursa takut. Wah, Vanguard jual, besoknya nggak mau beli lagi. Besok nggak mau beli, berarti BlackRock besok uang jatahnya jualan besok, nggak bisa jualan. Jadi semua diputus. Jadi itulah asing sengaja menjaga kepemilikan mereka terus di bawah 5% supaya pergerakan mereka tidak mudah terdeteksi. Ini BEI malah mau ngebuka, menawarkan hal-hal seperti ini. Itu juga yang hari ini sebelum berita kebijakan itu dikeluarkan, ketika Vanguard, BlackRock, JP Morgan buang saham BCA ke pahlawan bursa 1 minggu terakhir, nggak ada beritanya, nggak ada yang membuat PB ketakutan memberikan uangnya ke asing. Nanti bisa takut kalau ini diumumkan. Jadi menurut saya ini jangan senang dulu. Saya sebagai pengikut bandarmologi semakin banyak data, semakin banyak saya tahu Vanguard punya berapa, BlackRock punya berapa, BlackRock jualan atau enggak, saya semakin happy, yes. Analisa bandarmologi semakin happy, yes. Tapi jangan salah, kebijakan ini bisa membuat bandar murka. Jangan salah. Loh, kok kayak gini? Siapa yang minta ini? Kalau gue jualan pahlawan bursa tahu, nanti pahlawan bursa nggak mau beli, nggak mau ngasih duitnya dong. Nggak bisa gue bawa pulang ke negaranya masing-masing. Hal itu juga ini, jadi jangan senang dulu, ini justru bisa hancur. IHSG karena gini, belum lagi bandar lokal yang murka dengan data-data seperti ini. Tapi saya sebenarnya bingung, ini ngapain kebijakan ini? Saya cari-cari tahu, saya dapat rumor, saya nggak bisa bilang source-nya, tapi saya dapat rumor bahwa nanti 1% ini, kebijakan 1% yang dilaporkan itu hanya kepemilikan setiap bulan. Jadi ngasih tahu BlackRock kepemilikannya turun bulan kemarin, JP Morgan turun misalnya dari 1,2 jadi 1%. Artinya 0,2-nya udah jadi duit dari pahlawan bursa kayak gitu. Cuma diumumkannya setiap bulan aja, bukan setiap hari seperti sekarang. Bukan setiap transaksi. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi kebijakan ini nggak mengacaukan. Karena kalau nanti setiap BCA hancur, tiba-tiba ketahuan Vanguard jualan, bisa-bisa omset asing malah turun. Ini merugikan asing, membuat murka MSCI tentunya. Kayak gitu. Pasca MSCI kan mereka abis-abisan ngambil duit lokal menggunakan saham berfundamental kan. Nanti keganggu kalau diumumkan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan meskipun 1%-nya diberikan, tapi pergerakan mereka nggak diberikan, itu rumor yang saya dapat. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya nggak butuh, yang overreacted. Dan menarik lagi, yang buat kebijakannya juga bukan orang-orang bursa sebagian kayak gitu. Hal lain yang jelas-jelas diminta adalah free float 15%.
Saya nggak mempermasalahkan ini free float 15% karena memang di banyak negara free float itu 15%. Yang jelas-jelas di highlight MSCI adalah free float. Oke, tambahin aja 15%, no problem. Dan saat ini ada 320 saham yang free float-nya di bawah 15%. Ini berita dari CNBC dan dia kasih datanya. Pertama, apa itu free float? Free float adalah saham yang beredar di publik yang tidak termasuk saham milik pendiri, pemegang pengendali, pemerintah, dan insider. Insider itu direksi, komisaris, dan lain. Jadi itulah yang disebut free float adalah yang nggak termasuk pendiri. Misalnya di BRI, pendirinya siapa? Negara. Didirikan negara, cuma negara akhirnya diambil sama Danantara. Oke, pendiri dan pemegang kendali dan pemerintahnya Danantara. Ada dirut-dirutnya itu masuk insider. Semua saham yang dimiliki itu saham yang bukan free float. Sisanya itu free float. Free float itu artinya ya misalnya 700.000 pahlawan bursa. Free float. Investor asing itu masuk dalam free float. Karena investor asing bukan pendiri, bukan pemegang kendali, bukan pemerintah, bukan insider. Reksadana Nyangkuters, free float. Reksadana pahlawan bursa, free float. Itulah free float, jadilah itu angka free float. Sekarang ini saya tunjukkan 20 saham terbesar dengan free float kurang dari 15%. Saham terbesar di Indonesia, perusahaan terbaik di BEI, brand termasuk yang kurang. Kepemilikan free floatnya baru 12,30%. Market cap-nya 1,1184 triliun. Pasca di freeze sama MSCI, harga saham brand turun 12% dan asing masuk 177 M. Jadi meskipun harga turun pasca kebijakan ini, free float bakal dinaikkan, asing memilih beli. Kedua ada Tepia 37%, 10%, ada CDI ya. Jadi saham-saham supir angkot memang free floatnya masih di bawah 15%. Tapi ada BNLI, ada BRIS juga, saham milik bisa dibilang milik BUMN, milik Danantara, kepemilikannya ini free floatnya bahkan lebih sedikit lagi 9,25%. Jadi salah ketika Anda mengatakan saham-saham yang free floatnya kecil itu cuma saham yang konglo, bukan hanya saham non fundamental. Enggak, ada HMSP di sini, ada Unilever di sini, ada Mior di sini, ada Mtel di sini, ada BNGA, Pegeo, Tebik, Silo. Ini juga saham-saham yang bisa dikatakan saham-saham yang ada fundamentalnya, yang masih berfundamental, juga free floatnya ini juga berpotensi terdampak kebijakannya. Seperti itu. Kesimpulannya, 3 saham terbesar dengan free float lebih kecil yang menariknya 3 saham terbesar brand Tepia CDIA ya dengan free float lebih kecil dari 15% diakumulasi asing setelah pengumuman MSCI. Brand kan bakal kena dampak free float kan karena harus nambah. Brand dibeli asing. Tepia bakal kena dampak free float dibeli sama asing. CDIA kena dampak free float dibeli sama asing. BRIS kena dampak free float dijual sama asing. Kenapa dijual sama asing? Karena ini saham fundamental, tadi udah bahas. Asing mulai alergi sepertinya sama saham-saham fundamental di negeri ini. Apalagi baru keluar berita kan, Menhan akan mengganti seluruh direksi Bank Himbara kan, kayak gitu. Menhan itu Menteri Pertahanan yang ganti direksi. Nanti di Rut BE bisa dipilih oleh Menteri Pertanian harusnya. Seperti itu, sesuatu yang menarik di negeri ini, kayak gitu. Jadi penjualan asing itu terpusat di saham-saham fundamental yang free floatnya kecil. Jadi yang dipermasalahkan free float, kan betul, sama asing free float. Ada saham-saham besar yang free floatnya kecil, ini 20 saham besarnya. Tapi saham-saham yang free floatnya kecil tapi dia non fundamental, free floatnya di bawah 15% tapi non fundamental dibeli asing, yang fundamental dijual. Itu fakta di lapangan. Kayak gitu. Oke, itu dari ini 20 saham terbesar dengan free float di bawah 15%.
Sekarang kita bahas saham Konglo dari sudut pandang 20 saham Konglo dengan penurunan terbesar dan kita lihat free float-nya. Saham Konglo dengan penurunan terbesar itu VKTR turun 47,5%. Free float-nya di bawah 15%? Enggak. Artinya apa? Saham Konglo free float-nya aman, bisa hancur. Pertama, mungkin dia nggak diakumulasi asing, nggak diakumulasi bandar, dibeli pahlawan bursa. Jadi 15% atau nggak ngefek. IMPC free float-nya udah oke, tapi tetap hancur. Uang banyak direkomendasikan beberapa hari terakhir sebelum hancur sahamnya, banyak direkomendasikan influencer, hancur juga. Walaupun free float-nya 14%, tinggal butuh 1% lagi. RMK, KO, NSSS, Golf, GTSI, Bufa, dan lain-lain. Ini banyak saham-saham yang disukai pahlawan bursa. Kayak gitu. Jadi, dan saham yang hancur itu ternyata nggak ada hubungannya sama free float. Tidak ada korelasi antara kejatuhan harga saham Konglo dengan batas free float. Karena yang paling hancur justru free float-nya udah oke. Kayak gitu, seperti itu. Oke, kurang lebih jadi itu gambaran yang saya bilang tentang kondisi sekarang. Sekarang misalnya ini ada pertanyaan lain. Ini pertanyaan berhubungan dengan free float. Ini pertanyaannya adalah, dengan adanya tuntutan MSCI mengenai keterbukaan informasi kepemilikan, bagaimana kira-kira dampaknya ke big player-player yang kepemilikannya masih lebih kecil dari 5%? Apakah sekian? Oh, ini salah pertanyaan. Cuma intinya saya ada pertanyaan yang mengatakan untuk saham-saham free float ini ya, yang lebih kecil dari 15%, gimana pandangannya, apa yang akan dilakukan karena ada tuntutan MSCI untuk saham free float yang lebih kecil dari 15%. Ini contoh apa yang harus dilakukan big player Konglo kalau sahamnya misalnya masih 14%, free floatnya masih 12%, seperti itu, apa yang harus dilakukan para Konglo. Ini contohnya, misalnya sebutlah ada satu saham, kode sahamnya duit misalnya. Batas free float kan 15%. Dia baru 10,5%. Artinya butuh 4,5% lagi dijual, dilepas ke yang bukan pendiri, bukan pemegang kendali, bukan pemerintah, bukan insider, bukan direksi. Karena sekarang 10,5% untuk memenuhi batas free float, 4,5%-nya harus dijual. Caranya gimana? Ini skenario sederhana. Misalnya saham 3% saham pengendali harus dijual. Dijual ke siapa? Bisa 1%-nya dijual ke pembantu rumah tangga. Mungkin ada pembantu yang udah 20 tahun melayani anak Anda. Dari anak Anda lahir, sekarang udah dewasa anak Anda. Diurus sama pembantu, itu kan pembantu yang bisa dipercaya. Nggak salah dong dia dikasih 1% sahamnya untuk memenuhi free float. 1% saham perusahaan Anda. Buat apa dia nggak usah tahu dia dikasih. Dia cuma butuh tanda tangan kok, kayak gitu. Mungkin Anda punya driver kepercayaan yang selama ini nganter-nganter Anda kayak gitu. Kasihlah 1% driver itu. Tetap jadi driver kayak gitu, tapi dia di KTP-nya dia di NPWP-nya punya 1%. Anda yang bantu ngisiin NPWP-nya. Biar dia nggak pusing, biar dia tetap bisa jadi driver. Mungkin Anda suka sama kucing, Anda punya perawat kucing, kasih 1% juga. Jadi udah 3%. Ini kan pembantu rumah tangga, driver kepercayaan, perawat. Ini nggak masuk pendiri, pemegang pengendali, pemerintah atau insider kan. Betul. Ini 3%. Ini saham pengendali 3%-nya dijual, 1,5%-nya saham pendiri bisa dijual, misalnya PT yang dimiliki anak ketiga Anda. Anak ketiga Anda suruh buat PT misalnya, buat PT sendiri, misalnya dia mau buat apa, lapangan pedal atau apa, suruh buat PT sendiri, 1%-nya dijual ke PT tersebut. Itu udah PT yang berubah, bukan pendiri, bukan pengendali, bukan pemerintah, bisa 1% dikasih PT. Jadi atas nama PT nih, nggak harus atas nama pribadi, PT juga bisa. Misalnya atau anak Anda mau buat lapang pedal gitu kan. 0,5%-nya bisa dijual ke PT yang dibuat di Singapura atas nama adik bungsu keluarga Anda yang kerjanya cuma senang-senang. Kan biasa kalau keluarga kaya ada aja anak bungsu, anak tengah yang biasa senang-senang mulu kerjanya. Ya udah, mumpung dia di Singapura suruh buat PT di sana. Buat PT di Singapura itu nggak sampai 2 minggu udah beres. Kadang-kadang Anda nggak butuh ke Singapura pun bisa. PT itu beli 0,5% dari saham pendiri, dibeli ke PT itu.
Dan penjualannya semua dilakukan di pasar nego. Jadi itu step by step yang harus dilakukan para emiten pasca kebijakan free float 15% ini. Jadi memang ada kerjaan, tapi ya udah, kalau MSCI pengen itu ya lakukan aja. Biar kita bisa move on ke keinginan-keinginan lain MSCI yang lebih hakiki. Daripada gini-gini ya tinggal diatur aja. Itu contoh-contohnya ya bagaimana meningkatkan free float dari sebuah emiten. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi terus dan ini tadi reaksi Konglo terhadap rezim BE yang baru ini. Jadi kesimpulan dari semua tadi adalah kejatuhan saham Konglo telah mereda di hari Kamis, tiba-tiba muncul lagi akibat adanya perubahan rezim. Jadi sudah terbukti penurunan ini bukan karena free float, bukan karena asing jualan. Benar kan? Bukan karena asing jualan, bukan karena free float, tapi bahkan sudah mereda hari Kamis lalu, hari Jumat lalu sudah mereda, sejak Kamis sudah mereda, Jumat mereda, udah tenang, muncul lagi Senin, kemungkinan karena akibat perubahan rezim di BI. Beberapa kebijakan BI tidak ada hubungannya dengan permintaan MSCI, itu juga cukup disayangkan, nggak ada hubungannya. Asing memanfaatkan momentum ini untuk membuang saham fundamental dan membeli saham Konglo. Itu hal lain yang terjadi, dan kejatuhan saham Konglo tidak ada hubungannya dengan batas free float. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Sedih sih memang, tapi itulah realita sebagai investor retail yang nggak bisa memutuskan apa-apa, nggak bisa ngasih apa-apa ke MSCI. Sebaiknya kita berhati-hati karena kondisi ini bukan kondisi biasa-biasa aja. Tapi sebagai investor retail kita juga jangan merasa rendah diri kalau ada nyangkut, karena bukan cuma Anda yang nyangkut. Hari Minggu kemarin keluar berita bahwa Danantara juga ternyata sudah nyangkut di BEI. Statement yang disampaikan langsung oleh CIO-nya CIO Danantara beliau mengatakan dari statementnya, beliau sudah setiap hari masuk sejak akhir Desember. Itu satu statement, banyak statement penting. Terus beliau masuk, Danantara masuk melalui manajer investasi. Melalui banyak, artinya apa? Kalau manajer investasi masuk, itu pasti banyak broker. Pasti banyak broker, karena masuknya manajer investasi. Kita tahu kinerja manajer investasi apalagi dalam negeri itu menyedihkan beberapa tahun terakhir. Mungkin untuk membahagiakan para manajer investasi, mungkin teman dekat juga kayak gitu. Jadi beliau dikasih duit Danantara dan baru sebulan udah nyangkut. Bukan cuma itu, beliau juga Danantara mengatakan siap beli average down sampai akhir minggu ini. Katanya Senin mau beli, Selasa mau beli, sampai Jumat mau terus beli. Jadi mau average down terus meskipun sudah nyangkut. Dan ini juga menurut saya menjelaskan peningkatan kekuatan pahlawan bursa dalam 1 bulan terakhir. Di podcast sebelumnya saya jelaskan nih pahlawan bursa ini memang kuat banget. Tadinya saya bilang, asumsi saya ini karena ada 9 juta investor pahlawan bursa di bursa kita, makanya mereka kuat. Ternyata salah satunya ya 9 juta ada, tapi ada Danantara juga yang jadi pahlawan bursa. Bukan cuma itu, mereka ini juga CIO-nya mengatakan saham yang dibeli Danantara memenuhi 3 kategori. Pertama, good growth, good liquidity, and good fundamental. Ini 3 ini nanti kita bahas. Saya ada prediksi nih beberapa saham yang kemungkinan dibeli Danantara. Terus seberapa nyangkut Danantara? Saya asumsikan dia masuk dari minggu sebelum Natal, udah itu Natal, akhir tahun, udah itu Januari, kayak gitu, dari pertengahan Desember, akhir Desember, Januari, dan jatuh kayak gini. Kalau dihitung dari tanggal 22 Desember sampai 2 Februari, average IHSG itu di 8784. Jadi kurang lebih ya segitulah rata-rata pembelian Danantara di IHSG, karena katanya masuk setiap hari sejak pertengahan bulan Desember. Penutupan IHSG 2 Februari di 7922. Jadi estimasi floating loss Danantara itu 10% sejak ini. Jadi luar biasa, baru 2 minggu udah minusnya 10%. Terus apa aja yang dibeli? Jadi dibeli Danantara ini hanya tebakan saya aja based on saham-saham yang paling banyak dibeli investor lokal sejak 22 Desember. Karena dikatakan juga dalam statement beliau itu, beliau membeli dalam jumlah besar melalui manajer investasi, dan karena Danantara itu institusi lokal, dia nggak bisa masuk asing kan.
Jadi saya cek nih, dari 22 Desember sampai hari ini, saham-saham apa aja sih yang paling banyak dibeli investor lokal? Yang memenuhi kategori good growth, yang net profit growth-nya tinggi. Menurut saya ada saham Antam yang pertumbuhan net profitnya tinggi, ada saham Dewa, ada saham Wifi. Ini sangat make sense, ini 3 saham ini karena growth-nya tinggi dan banyak dibeli investor lokal sejak 22 Desember. Ini tebakan saya, kalau saya harus nebak, ini saham yang dibeli oleh Danantara. Wifi apalagi saya sih sangat yakin ini dibeli Danantara. Karena memang proyeknya bagus, profitnya bagus, pemiliknya juga tentunya sangat terpercaya. Seperti itu ada good fundamental, saham-saham fundamental yang paling banyak diborong lokal, tentunya balik lagi ke BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Ini 4 saham fundamental yang paling banyak diborong lokal sejak 22 Desember. Juga good liquidity, yang transaksinya paling tinggi paling liquid sejak Desember, nggak lain dan bukan adalah saham Bumi. Itu good liquidity. Jadi kalau saya disuruh nebak, ini kembali lagi nebak based on inilah saham-saham yang sekarang ini di portfolio Danantara. Kalau dihitung kayak gini mungkin nyangkutnya lebih dari 10%, tapi ya kita lihat aja. Nggak apa-apa kok, mereka banyak duit. Kayak gitu. Itulah gambaran dari pergerakan Danantara. Jadi seru ini keseruan baru di BI karena Danantara masuk. Oke, kesimpulannya terhadap IHSG, key point IHSG ini, menurut saya ada 3 masalah terbesar pada IHSG saat ini yang membuat saya khawatir, membuat saya akan mengurangi portfolio, saya akan memilih untuk mengurangi lagi portfolio saya. Hari ini udah berkurang dikit, besok juga saya akan kurangi lagi. Pertama, penjualan besar-besaran asing di saham fundamental membuat saya nggak tertarik di banyak saham fundamental. Bahkan Telkom yang sebelumnya saya punya, saya senang karena diakumulasi asing. Karena Telkom dijual asing besar-besaran, ketika rebound hari Jumat hari Jumat saya jual sahamnya karena penjualan besar-besaran asing di saham fundamental itu masalah buat IHSG sekarang. Perubahan rezim BI mendatangkan kekhawatiran bagi para konglo dan narasi yang dibangun media dan oknum fundamentalis yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan, itu juga sangat menyedihkan. Dan tentunya euforia pahlawan bursa di saham-saham yang fundamental dan rekom influencer juga masih terus terjadi, itu juga bahaya. Apalagi sekarang pahlawan bursanya ada pahlawan bursa besar, Mas Dani Untoro juga siap-siap tuh borong saham-saham seperti ini yang banyak di rekom influencer seperti Bumi kayak gitu. Itu juga menarik mungkin buat pahlawan bursanya. Seperti itu. Itu key point IHSG. Ini menurut saya ini udah 4 masalah besar IHSG. Banyak masalah IHSG. Malah saya lebih khawatir hari ini daripada hari minggu lalu. Terus dalam jangka pendek bahaya masih melanda terutama di saham-saham konglo yang bandarnya sudah jualan sebelum MSCI seperti Bumi, Dewa itu bandarnya udah jualan sebelum MSCI, wajar hancur-hancuran. Hati-hati. Yang masih agak aman yang bandarnya beli di masa MSCI ini. Pasca MSCI kan ada juga saham-saham yang diakumulasi bandar, itu yang masih saya hold di portfolio. Kejatuhan IHSG bisa jadi kalau ngomong ini para konglo lokal bisa aja menjatuhkan IHSG sebagai senjata untuk mediasi dengan rezim yang baru. Menurut saya konglo lokal datang kalau mau bermediasi, membangun koalisi baru dengan rezim yang baru butuh punya senjata. Butuh menunjukkan kekuatan sama seperti MSCI setelah menghancurkan saham fundamental, ketemu rezim yang baru buat plan ini. Mungkin sekarang saatnya konglo lokal melakukan yang sama supaya keinginan konglo lokal juga bisa dipenuhi, bukan cuma keinginan MSCI. Selanjutnya penurunan saham fundamental kemungkinan berjalan lebih lambat disertai rebound dan markup. Pola asing membuat saham fundamental mereka ke pahlawan bursa ini sudah berlangsung 3 tahun terakhir dan belum juga dipahami oleh kaum pahlawan bursa. Cara asing jualan BCA, BRI, Telkom, saham-saham berfundamental itu udah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. Saya sudah peringatkan dari dulu, hati-hati pahlawan bursa beli harga hancur, cuma nggak pernah dipercaya. Saya dibilang fundamentalnya bagus, dividennya bagus, akhirnya ada jutaan pahlawan bursa nyangkut karena nggak mau dengar perkataan saya yang sudah saya peringatkan mungkin sejak 2-3 tahun yang lalu gitu di video ini juga, cuma nggak mau dipercaya karena fundamental bagus dan pola itu masih berlanjut sekarang.
Dan sama seperti 3 tahun terakhir saham-saham itu turun terus, saya percaya kalau ini terus berlangsung akan turun terus sampai 3 tahun yang akan datang. Nggak peduli fundamental bagus, dividen gede dan lain-lain. Apalagi kalau direksinya nanti sudah diganti oleh Menhan, kemungkinan fundamentalnya tambah bagus, PB semakin semangat beli, semakin hancur harganya. Seperti itu. Pertanyaan terbesarnya buat ini adalah pilihan untuk rezim baru BI. Apakah jadi rezim baru BI sebenarnya punya pilihan besar. Mereka mau dijajah asing dan dibawa duit lokal dibawa ke luar negeri seperti yang terjadi saat ini, atau ditopang oleh konglo-konglo lokal yang sukses membawa IHSG berjaya seperti 2025 lalu. Kita nggak tahu, kita nggak sesederhana itu pemikiran rezim baru di BI, cuma itu ada 2 pilihan besar. Saya udah nanya ini ke para investor di bursa aja beda-beda. Ada yang bilang nggak apa-apa dijajah asing, nggak apa-apa duit gua dibawa ke luar negeri asal fundamental Indonesia semakin bagus. Oke, itu masing-masing punya pendapat. Ada juga yang percaya bagusnya kita ditopang konglo lokal, ditopang saham-saham fundamental seperti 2025 lalu, makanya supaya IHSG bisa balik lagi ke 9.000. Itu juga pendapat masing-masing seperti itu. Oke. So gitu, memang cukup heboh, ini udah 1 jam. Saya akan bahas singkat aja untuk Q&A karena udah saya iniin ya. Malam Pak Arga, mau tanya langsung to the point aja, siapa yang diuntungkan dengan kejatuhan IHSG saat ini? Moga-moga dijawab. Thanks. Kalau saya merasa ini baru langkah awal ya, sama seperti misalnya di satu negara, misalnya negaranya ada kudeta, ada kerusuhan, ada tembak-menembak, ekonomi berhenti dan lain-lain. Belum ada yang diuntungkan pada saat kudeta itu terjadi. Yang ada masih tahap pertama, tahap kekacauan, tahap kehancuran, dan nanti setelah beberapa bulan, setelah 3-4 bulan baru kelihatan yang diuntungkan. Yang diuntungkan ya pasti ujung-ujungnya bandar. Pilihannya sekarang cuma bandar asing atau bandar lokal. Cuma sampai hari ini belum ada yang diuntungkan. Oreo, makin seru nih. Kedepannya kita bisa lihat pemerintah dan antara bakalan pro ke siapa, MSCI atau Konglo. Setuju. Karena saya yakin mereka sendiri tahu konsekuensinya jika berdiri di sisi mana. Saya nggak yakin mereka tahu sih kalau dari kebijakannya. Cuma ya seru, ini juga pertanyaan besar buat saya. Akankah bursa kita bakal seperti Cina, kenaikannya butuh restu dari pemerintah yang mana gelagatnya mempersulit bandar, dan tentu saja dari pidato Pak Prabowo bilang kalau saham itu adalah judi. Kita doakan tidak ya. Kalau gitu ya saya pindah aja ke Cina. Apakah saham non fundamental akan hancur? Dalam bahaya, dalam jangka pendek. Cuma saya tetap berharap bahwa Indonesia bisa terus merdeka dari jajahan asing dan terus merdeka dari fundamental. Karena fundamental nggak baik-baik aja, saham-saham fundamental sendiri kinerjanya turun, susah bergantung sama mereka. Jadi saya sih masih berharap non fundamental ini. Cuma ya kita tahu krisis pergantian rezim ini juga bukan krisis yang sederhana. Kalau Danantara bisa nyangkut berarti bukan orang kompeten dan duduk di Danantara, diganti Pak Arga aja. Aduh, saya nggak mau ikutan gitu-gituan. Malam Pak Arga, senang bisa bertanya. Katanya Danantara sudah masuk nih ke bursa. Kira-kira pakai sekuritas apa belinya? Saya yakin pakai banyak sekuritas karena belinya menggunakan manajer investasi. Manajer investasi itu pasti pakai banyak sekuritas. Manajer investasi Sukor itu pasti nggak pakai broker Sukor aja, pasti pakai banyak sekuritas. Begitu juga apalagi manajer investasi yang disuruh Danantara. Jadi dipecah banyak sekuritas itu sangat saya yakin. Apakah akan jadi crash lagi karena katanya kalau lokal beli asing jual harga rontok. Kalau lokal beli asing jual itu turunnya pelan-pelan seperti saham BRI, BCA beberapa tahun terakhir turunnya pelan-pelan tapi arahnya ke bawah kayak gitu. Nah, sejalan dengan uang Danantara yang unlimited. Saya nggak percaya uang Danantara unlimited. Karena belum ada kebijakan Danantara boleh cetak uang sendiri atau mengakuisisi Peruri, jadi uangnya masih terbatas karena uangnya masih dapat dari dividen yang didapat dari bank-bank himbara kayak gitu. Apalagi dividennya turun, uangnya nggak unlimited, terbatas. Apalagi menurut saya IHSG dan beli saham di IHSG itu bukan prioritas utama. Penguasa negeri ini prioritas utamanya jelas MBG seperti itu. Jadi
menurut saya fokusnya pertama MBG dulu, baru saya nggak tahu. Jadi duitnya saya nggak percaya unlimited. Kayak gitu. Ini saya skip aja karena kelamaan. Tanggapan Pak Arga mengenai pemegang saham yang dipecah lagi 27 bagian, apakah ngaruh ke analisa bandarmologi? Tebakan saya ngaruh tapi nggak banyak, nggak akan merubah keputusan jadi dari beli jadi jual setelah berita itu ini dari akumulasi dari jadi distribusi setelah berita keluar. Ngaruh cuma paling 5% lah paling gede. Apakah akan berpengaruh pada tools bandarmologi CTS? Pasti ada perubahan. Kalau ada data baru pasti ada perubahan. Cuman ya kecil sih ngaruhnya karena sekarang aja nggak banyak perbedaan komposisi, misalnya dimiliki asuransi, dimiliki dana pensiun, dimiliki reksadana, itu nggak banyak pattern yang bisa ditemukan. Kalau jadi 27 juga sangat kecil menurut saya pengaruhnya. Oke, lanjut. Apakah Danantara termasuk pahlawan bursa? Saya percaya iya. Apakah foreign flow satu indikator beli dan jual? Apakah foreign flow satu indikator beli dan jual? Foreign flow indikator asing beli, kalau indikator menandakan beli, kalau asingnya beli, menandakan jual, kalau asingnya jual. Simple. Indikator TA lainnya yang dipakai seperti MA, Bung Arga nggak pakai TA. Saya nggak pakai TA, bagi saya nggak ada gunanya. Bung Arga sering memuji-muji sosok putra terbaik bangsa, yes, Jenderal IHSG, tapi nggak ada tuh sosok itu itu Bung Arga beli. Hanya karena saya memuji bukan berarti saya harus beli sahamnya, bukan berarti saya nggak boleh jual sahamnya. Simple aja. Saya selalu mengatakan di workshop saya, belilah saham yang diakumulasi bandar. Karena hanya dimiliki putra terbaik bangsa bukan berarti mereka nggak boleh jualan. Mereka profit taking. Orang bodoh yang cuma beli doang, suruh duitnya dibeliin saham untuk ngegoreng, nggak pernah dijual, itu orang bodoh, bukan putra terbaik bangsa. Itu yang saya peringatkan berkali-kali kan. Hati-hati. Kalau influencer rekomendasikan, dibilang masuk MSCI, fundamentalnya bagus, itu artinya bandarnya mau jualan. Kenapa? Karena bandarnya pintar. Dia membayar influencer menyuruh Anda beli untuk dia jual. Kayak gitu. Dan ya udah saya katakan dari sebelumnya, ya saya jual saham-sahamnya karena nggak diakumulasi bandar. Kayak gitu. Apakah dalam jual beli saham Bung Arga pure berdasarkan indikator foreign flow? Saya juga punya indikator tools bandarmologi, jadi bukan ada foreign flow. Tidak peduli sosok pengendali, kan biasanya ada tuh influencer yang mengatakan pendali nggak bakal membiarkan sahamnya turun, pasti dijaga, jadi hold aja, nggak usah di cut loss. Itu bukan saya yang ngomong dan nggak pernah saya ngomong, bahkan saya sudah membantah, memperingatkan tentang pada influencer yang satu itu bahaya, itu ilmu sesat. Itu bukan saya ngajar. Itu saya nggak pernah lihat, karena seperti saya bilang, pengendali juga cari duit. Orang kalau cuma beli saham nggak pernah jual, nggak pernah dapat duit, dia cuma dapat saham. Pengendali juga butuh duit. Nggak ada dia terus jaga, nggak pernah diturunin, nggak ada. Itu orang sesat yang ngomong kayak gitu. Itu influencer yang dibayar sama influencer sama pengendali yang lagi jual sahamnya. Dia bilang ini pasti dijaga, lu beli aja jangan di cut loss. Orang pahlawan bursa semangat beli, bandarnya jualan. Itu biasa, itu udah saya peringatkan setahun yang lalu. Pasti dijaga, nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada satupun seperti itu. Gitulah. Banyak tuh retail percaya begituan, jadi pada nyangkut semua ya. Retail kan hobinya nyangkut, nggak salah dong mereka beli dan nyangkut. Seperti itu. Oke, lanjut. Malam Pak, di tengah kejatuhan IHSG saat ini, apa solusi yang tepat untuk dilakukan BI OJK agar IHSG dapat bangkit kembali? Nggak buat kebijakan-kebijakan yang nggak perlu, yang nggak diminta, melayani MSCI dengan baik yang ada di Indonesia, perwakilannya disambut sebagai tamu kehormatan, diberikan yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan lain-lain seperti itu. Saya nggak bisa bilang emitennya, tapi saya dapat bocoran ordal apa yang dibutuhkan, bagaimana pelayanan yang diberikan tuan rumah dari salah satu emiten yang beberapa waktu lalu masuk MSCI, ketika MSCI datang mau memastikan sahamnya masuk MSCI atau enggak. Jadi butuh, seperti saya bilang sebelum, butuh pertukaran pendapat, butuh pertukaran pendapatan antara kedua pihak. Menurut saya itu juga harus dilakukan oleh BEI.
Apakah memperbesar free float dan membuka kepemilikan di atas 5% malah akan membuat IHSG jatuh? Free float enggak, sudah ditujukan datanya. Kepemilikan di atas 5% itu bisa membuat murka bandar kalau semuanya transaksinya harus dilaporkan. Kalau cuma kepemilikannya aja diupdate sebulan sekali sih harusnya nggak ngefek. Rudy, asing mulai net buy BBCA lumayan banyak 2 Februari. Apakah tanda badai sudah akan selesai? Saya nggak percaya karena dibanding yang dijual, yang dibeli itu sangat sedikit. Itu udah dilakukan berkali-kali di BBCA dan dari tahun-tahun, dari bulan ke bulan BBCA buat new low-nya sampai beberapa hari yang lalu. Jadi hati-hati, itu strategi yang biasa dilakukan bandar BCA, bandar BRI dan seterusnya untuk menyerap duit anak bangsa. Asing cuma pengen beli di harga bawah. Bener nggak bang? Saya nggak setuju. Asing lagi jualan. Jadi saya nggak setuju sih. Bukan itu. Nggak sesimpel itu. Jadi asing itu bukan kayak kita. Asing gua pengen beli di bawah. Yang kita lakukan kita nunggu di bawah. Asing ngebawahinnya aja dia. Jadi dia yang ngatur harga turun. Dia yang ngatur harga naik. Jadi nggak ada gua cuma pengen beli di bawah. Enggak dong. Dia harus jual sampai ke bawah kalau mau beli di bawah. Kayak gitu. Saya nggak percaya seperti itu yang terjadi. Kalau dan antara masuk bursa saham kira-kira ngarungin pahlawan bursa atau jadi karungan seperti Jiwasraya? Nggak akan seperti Jiwasraya karena Jiwasraya itu masih milik negara dan antara itu bukan. Ngarungin pahlawan bursa so far sih harusnya enggak ya. Harusnya enggak karena masih pakai manajer investasi. Saya percaya sahamnya pun masih disebar. Oke, itu aja kurang lebih gambaran dari saya. Harap hati-hati dengan kondisi market ini. Ya saya sih berdoa supaya para konglo dan rezim baru di BI tetap segera mencapai kesepakatan, saham-saham non fundamental segera bangkit kayak gitu. Cuman itu hanya doa dan harapan saya aja. Saya nggak bisa mengatakan itu akan terjadi sehari ke depan, 2 hari ke depan, dan menurut saya kejatuhan IHSG, terpuruknya IHSG itu akan menekan rezim baru untuk membuat deal yang win-win solution dengan konglo-konglo lokal. Itu sih harapan saya. Sama seperti MSCI, ketika MSCI menuntut, kalau MSCI nuntut doang IHSG nggak hancur, nggak dibantai saham-saham berfundamental sama MSCI. Kalau cuma nuntut doang nggak akan dianggap seperti sekarang. Cuma karena disertai dengan kejatuhan IHSG, terpuruk akhirnya tumbang di mana-mana. Mudah-mudahan strategi yang sama bisa dilakukan dan mudah-mudahan strateginya cukup hari ini. Tapi bukan mustahil masih berlanjut besok, lusa sampai ya intinya untuk bisnis berjalan harus ada kerukunan, harus ada kesepakatan, harus ada kerjasama bersatu antara tokoh-tokoh kunci untuk menyerap duit pahlawan bursa. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. See you next time.